Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmalina Safitri dari Kimia Angkatan 2020, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin membahas secara singkat tentang mitos atau fakta penggunaan dari styrofoam dapat menyebabkan kanker. Styrofoam sendiri merupakan wadah makanan yang sering sekali dipakai oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia. Styrofoam ini terbuat dari bahan kimia yaitu polistiren, yakni sebuah bahan plastik yang cukup kuat dan disusun oleh eritilen dan benzen. Menurut Mulyanto, pada tahun 2013, bahaya styrofoam itu berasal dari bahan bakunya sendiri, yakni dari butiran-butiran stiren yang telah diproses menggunakan benzena. Benzena inilah yang termasuk zat yang dapat menimbulkan beberapa penyakit. Jadi, sangat berbahaya jika makanan kita telah terkontaminasi bahan baku styrofoam tersebut. Perpindahan zat ini pun tergantung dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, suhu yang tinggi, di mana semakin panas suatu makanan, semakin cepat pula migrasi bahan kimia styrofoam ke dalam makanan. Kedua, yaitu kadar lemak yang tinggi. Bahan kimia yang terkandung dalam styrofoam akan berpindah ke dalam makanan dengan lebih cepat jika kadar lemak dalam suatu makanan itu tinggi pula. Yang ketiga, yaitu kadar alkohol dan asam yang tinggi, di mana bahan alkohol dan asam akan mempercepat laju perpindahan. Yang keempat, yaitu lamanya kontak antara styrofoam dan makanan. Semakin lama makanan disimpan dalam wadah styrofoam, maka semakin besar pula kemungkinan jumlah zat kimia akan bermigrasi ke dalam makanan. Selain adanya stiren dan benzen, bahan baku styrofoam juga terdapat bahan kimia lain, yaitu butil hidroksitoluen atau butil stearat. Kandungan zat ini menurut penelitian kimia dapat memicu timbulnya kanker dan penurunan daya pikir anak. Masalah kesehatan yang dapat muncul setelah terpapar jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat dengan gejala seperti sakit kepala, letih, depresi, disfungsi sistem syaraf, hilangnya pendengaran, dan neuropati periferal. Jadi, penggunaan styrofoam dapat menyebabkan kanker itu adalah fakta. Bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa styrofoam sebagai bahan karsinogen, yaitu bahan yang menjadi salah satu penyebab kanker. Maka dari itu, dihimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya agar dapat mengurangi penggunaan dari styrofoam itu sendiri, mengingat bahwa efek yang ditimbulkan sangatlah berbahaya bagi kesehatan, hingga dapat menyebabkan kanker. Kalaupun tetap menggunakan styrofoam, Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Amerika Serikat, yaitu Food and Drug Administration atau FDA, menyatakan ambang batas paparan styrena yang berbahaya bagi tubuh ialah lebih dari 90.000 mikrogram per orang per harinya. Sementara itu, data menyebutkan styrena yang menempel pada makanan di styrofoam hanyalah sejumlah 6,6 mikrogram per orang per harinya. Artinya, jumlah tersebut masih jauh di bawah ambang aman yang telah ditetapkan oleh FDA. Ini juga yang menyebabkan FDA tetap memperbolehkan pemakaian styrofoam sebagai wadah makanan, tetapi tetap menghimbau untuk tidak terlalu sering digunakan. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM menyatakan hal yang serupa dengan FDA itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.